kembali lagi di Celebrity Fresh. Kabar panas kali ini datang dari Erika Carlina yang mengungkap dirinya sempat tak mau publikasi soal kehamilannya. Lantas, apa yang merubah keputusan Erika? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kali ini perhatian publik lagi tertuju banget sama sosok Queen of Senoparty yang saat ini sibuk dengan peran barunya sebagai ibu. Yap, siapa lagi kalau bukan Erika Carlina. Belum lama ini Besti, Erika sempat mengejutkan publik dengan pernyataannya soal kehamilan Endu, yang hampir saja dia sembunyikan dari publik. Erika akhirnya muncul secara eksklusif di podcast Denny Sumargo untuk buka-bukaan soal perjalanan emosionalnya menjadi seorang ibu. Ia berpikir untuk tak mengumumkan kehamilannya ke publik karena ia sangat takut dengan penghakiman netizen. Mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama seperti gue dan mereka sedang kebingungan apa yang harus mereka lakukan di opsi-opsi kayak misalnya mungkin sorry to say. Terus juga ya selain aborsi ada juga mungkin kabur ke luar negeri. Jangan sampai ada orang-orang yang tahu atau mungkin menutupi semuanya gitu ya. Kenapa gue nggak mencoba melakukan hal-hal ini? Sudah mau mencoba. Apa yang menghentikannya? Iya, perasaan yang tiba-tiba muncul dari gue. Oh, bawaan bumilnya ini. Yes, bawaan ini. Oh, perasaan yang kayak oke, gue harus mikirin ke depannya nih gimana. Oke. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dah, di situ aja. Erika mengaku saat awal kehamilannya diketahui publik, ia sempat merasa terpuruk karena banjir hate comment di media sosialnya nih Besti. Tapi beruntung banget nih Besti, Erika punya support system yang luar biasa kuat. Di hadapan Densu, Erika mengungkapkan kalau dukungan paling besar datang dari keluarga tercintanya. Tak hanya keluarga, Erika juga ungkap peran besar Brevi, mantan kekasihnya, hingga Rachel dan Fuji, kedua sahabatnya. Dukungan inilah yang akhirnya membuat Erika berani tegak berdiri dan mengabaikan semua komentar miring netizen yang gak tahu perjuangannya. Di proses saat itu, peran Brevi memang sebesar itu? Peran Brevi besar, bukan hanya Brevi. Brevi itu kan 4 bulan ke 5 bulan ya. Sebelumnya itu kan ada kedua orang tua gue, keluarga gue, ada kakak gue, ada manajer gue, ada asisten gue. Setelah keluarga gue baru sahabat-sahabat gue, ada Rachel sama Fuji, kemudian Brevi, kemudian teman-teman maraton. Bahkan kalau sekarang nih gue harus mengucapkan terima kasih pada siapa aja, mungkin namanya akan banyak banget gitu. Begitu banyak orang-orang di sekitar gue yang berjasa sama gue, yang mau ngebantuin mental gue untuk tetap waras, untuk tetap sehat, untuk kebaikan kandungan juga ya. Dan ya banyak banget. Banyak banget ya. Kini kebahagiaan Erika semakin lengkap dengan kehadiran sang anak yang akrab disapa Endu. Ada hal yang menarik dan unik banget nih Besti soal perkembangan Endu. Erika bercerita kalau anaknya ini tipe yang sangat tenang, jarang sekali menangis dan benar-benar anak sosial karena sangat akrab dengan orang baru dan selalu digendong oleh siapapun. Usut punya usut, Erika sempat diberitahu bahwa ada alasan menyentuh di balik sikap tenang Endu. Kabarnya, sang anak memiliki trauma DNA dan membuatnya mampu memahami perjuangan ibunya sejak dalam kandungan nih Besti. Nah, gue pernah ketemu seseorang. Endu tuh orang-orang lihatnya kan kayak, ini bayi anteng banget. Iya. Friendly banget. Iya. Sama semua orang, baik gitu. Dibawa kemana aja, baik. Selalu menyenangkan gitu ya. Tapi ada satu orang yang ketemu sama gue, ngelihat Endu tuh bilang katanya ada yang namanya, dan ini ada ilmunya ya, gue lupa namanya apa, trauma DNA or something gitu, yang memang sudah terbukti di mana ketika ibu hamil dia stres, dia banyak sedih, dia banyak memendam. Iya, data itu namanya, ada datanya. Itu akan masuk ke DNA bayinya. Betul, itu. And someday Endu sudah beranjak dewasa, dia akan menjadi sosok laki-laki yang akan menjadi pahlawan yang kayak pahlawan in the bad way sebenarnya. Bagaimana itu? Jadi kayak apa yang gue rasakan itu menjadi tanggung jawab dia. Kayak
yang seharusnya nggak perlu dia pikirkan, dia akan menjadi pelindung. Yes. Oh, dia ingin melindungi. Yes. Meski Endo terlihat sangat tenang dan bahagia, Erika sudah menyiapkan rencana besar untuk masa depan mental sang anak. Berdasarkan saran yang ia terima, Erika berencana untuk membawa Endo ke psikolog saat sang anak menginjak usia 13 tahun. Hal ini dilakukan bukan karena ada masalah, melainkan sebagai bentuk pencegahan dan cara Erika untuk memberikan yang terbaik pada sang putra. Kemudian seseorang ini bilang, gue harus bawa Endo ke psikolog nanti ketika umur 13 tahun. Harus dikasih tahu bahwasannya semua yang ada di sekitar kamu itu bukan tanggung jawab kamu. Jadi kamu harus happy. Kamu harus, apa yang kamu rasakan kayak emosionalnya tuh kayak gimana ya bahasanya, kayak lo sedih harus sedih, tapi kalau lo bahagia lo harus bahagia. Jangan orang-orang sekitar kamu dikesampingkan. Iya. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan netizen tentu soal keberadaan ayah kandung Endo, yaitu DJ Panda. Erika secara belak-belakan mengungkapkan kalau sampai saat ini DJ Panda memang belum pernah bertemu dengan Endo. Bukan tanpa alasan, Erika ternyata punya sikap yang sangat tegas soal ini. Meskipun ia tidak menutup pintu silaturahmi, Erika memberikan syarat jika DJ Panda ingin menemui sang anak. Wah, kira-kira syaratnya apa ya, Besti? Apa sana? Tolong coba dibisikin, ini gue masukin. Oh iya, gak usah diselesain, gue paham lagi anjir. Iya. Karena gue kenapa lu kasih syarat itu sih? Karena gini, ya walaupun ini akan ada yang menerka-nerka ya tentang syarat ini, tapi gue lebih kayak di titik Endo sekarang, gue ngerasa Endo itu beruntung. Walaupun banyak orang yang mencaci maki Endo ya, kayak gak punya bapak lah, anak haram lah. Menurut gue Endo beruntung, tetap menjadi anak yang beruntung sampai kapanpun gitu. Tapi di luar sana mungkin ada yang tidak seberuntung. Banyak netizen menerka syaratnya adalah DJ Panda harus menemui dan bertanggung jawab pada anaknya yang lain. Pasalnya Besti diketahui tak hanya Erika, DJ Panda juga diduga memiliki anak dari perempuan lain. Anyway Besti, pokoknya doa terbaik buat Endo dan Erika ya. Semoga Endo bisa tumbuh jadi anak yang sehat, baik fisik maupun mentalnya. Dan buat DJ Panda cepat-cepat deh lakuin syarat dari Erika kalau memang mau segera bertemu dengan Endo. Besti, selanjutnya ada informasi dari sibling goals Kade dan Yunisara yang ungkap bahwa mereka hampir tak pernah bertengkar. Wah, kok bisa ya adik kakak akur terus? Kira-kira rahasianya apa ya Besti? Ya udah, daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, siapa sih yang gak kenal duo diva yang pesonanya gak pernah luntur dimakan waktu? Yap, siapa lagi kalau bukan kakak beradik paling ikonik di Indonesia, Krisdayanti dan Yunisyara. Besti pasti setuju kan kalau mereka berdua ini adalah definisi nyata dari sibling goals. Meskipun sama-sama sukses besar di industri musik dan punya karir yang luar biasa, hubungan mereka tetap terlihat sangat solid, harmonis, dan jauh banget dari yang namanya berita miring atau konflik keluarga. Tahu gak sih Besti, saking dekatnya Kade dan Yunisyara ini mengaku kalau mereka hampir gak pernah bertengkar. Layaknya kakak beradik pada umumnya. Nah, ada satu momen lucu nih yang sempat bikin netizen tertawa sekaligus salut. Saat ditanya apa rahasia di balik hubungan mereka yang selalu adem ayem, Kade sempat melontarkan candaan yang cukup unik. Sambil tertawa, Kade bilang kalau alasan mereka gak pernah ribut adalah karena mereka gak punya warisan yang harus diperebutkan. Terima kasih Mama. Ada sebuah lagu ciptaan sahabat kita Melly Guslo yang judulnya juga seputaran kita. Aku, engkau dan Mama. Maafin kita ya, karena ada penggerengan. Kita nggak pernah berantem. Nggak pernah. Pernah satu sekali aku marah sama kamu. Terus aku kuliah kan, masih kuliah dan katanya datengin Yunet. So sorry. Karena itulah, kayaknya kita orang yang udah mungkin half century, udah sama-sama tua tapi nggak pernah berantem. Lu tahu kenapa? Karena kita nggak punya warisan.
Namun di balik candaan soal warisan tadi, ternyata ada alasan yang jauh lebih mendalam dan menyentuh hati. Dalam sebuah kesempatan berbeda, sang kakak Yuni Syara pernah mengungkapkan rahasia sebenarnya dari keharmonisan mereka. Yuni menyebutkan kalau didikan sang mama, Rahma Widadiningsih, adalah kunci utama kenapa mereka bisa saling sayang sampai sekarang. Sejak kecil, sang mama selalu menanamkan nilai kalau sebagai saudara kandung, mereka harus saling menguatkan, bukan menjatuhkan. Kalau ini sebenarnya mama saya sih ya. Mama saya tidak pernah membiarkan kami dari kecil untuk misalnya ada apa dikit omongan kenceng dikit itu udah nggak dikasih sama mama. Jadi sampai kita tumbuh sampai gede gini Jadi satu, semua tumbuh cari satu. Disiplin juga ya. mama itu sangat online, terus udah gitu disiplin, terus udah gitu pesannya juga sombong gitu. Ya, ya we do respect. Ya, itu ya. Terus komunikasi, terus saling menghargai satu sama lain. Bahwa setiap individu ini pasti kan ada saat dulu mungkin kecil, terus udah gitu remaja, dewasa, terus ada fase menikah itu sudah nggak boleh ikut campur urusan masing-masing. Itu kita harus tahu, jangan mentang-mentang kakaknya terus bisa masuk lapaknya yang sudah berkeluarga. Itu kita harus menghargai itu. Saya sampaikan ke mama, kalau misalnya ayah tuh sudah menikah, mama yang didengar harus suaminya dulu. Kedekatan mereka ini pun terus berlanjut dan bahkan menular ke keluarga besar masing-masing sampai saat ini nih Besti. Kita sering banget kan lihat di media sosial betapa kompaknya Kade dan Yuni Syara saat menghadiri acara keluarga, mulai dari pengajian, ulang tahun cucu, sampai sekedar makan malam bareng. Gak cuma mereka berdua, anak-anak Kade seperti Aurel dan Azriel juga terlihat sangat hormat dan dekat dengan Bunda Yuni. Begitu juga sebaliknya, anak-anak Yuni Syara tampak sangat akrab dengan Mimi Kade. Melihat kekompakan mereka yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, gak heran ya Besti kalau banyak orang yang menjadikan mereka sebagai inspirasi. Di tengah banyaknya berita soal keributan keluarga artis karena masalah sepele, Kade dan Yuni Syara membuktikan kalau kasih sayang saudara adalah segalanya. Mereka tetap saling menjaga martabat satu sama lain dan selalu ada di barisan terdepan jika salah satu sedang menghadapi masalah. Wah, ini sih sibling goals banget ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Celebrity Fresh akan kembali dengan informasi yang lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.